Shalom alaihim, kekasih Bapak Yahweh. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020, kembali saya ingin menginformasikan kepada saudaraku yang tidak dapat mengikuti ibadah secara online bersama. Dan pada hari ini ada beberapa rema firman Tuhan yang dibacakan pertama oleh Ibu Yemima dalam perumpamaan tentang talenta dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Dilanjutkan dengan pembacaan firman Tuhan dari Pak Hengki dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 14. Yahweh adalah terang dan keselamatanku. Dan dilanjutkan oleh Pak Daniel dalam Mazmur yang secara spontanitas mengenai tentang betapa baiknya Bapak Yahweh di dalam kehidupan kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Pada pagi ini dalam pembahasan mengenai perumpamaan tentang talenta, Bapak Noldi, Bapak Willy dan juga Pak Israel telah men-sharingkan tentang perumpamaan tentang talenta dan beberapa hal yang dapat kita ambil daripada apa yang dijelaskan. Berbicara tentang perumpamaan di mana seorang tuan yang akan pergi dan memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Yang pertama diberikan 5 talenta, dan yang kedua 2 talenta, dan yang ketiga 1 talenta. Dan pada saat tuannya datang kembali, maka dipanggilnya hamba yang diberikan 5 talenta. Dan yang 5 talenta, karena mengerjakan dengan baik dan setia, maka dia memiliki hasil 5 talenta lagi. Jadi 10 talenta. Demikian juga yang 2 talenta menghasilkan 2 talenta. Jadi 4 talenta. Sedangkan yang diberikan 1 talenta, dia tidak menghasilkan 1 talenta lagi ataupun tidak mendapatkan hasil karena dia menanam talenta yang diberikan tuannya kepadanya. Dari hal ini nanti kita akan belajar. Ada beberapa hal yang menjadi penyikapan disampaikan oleh hamba-hambanya pada saat ini untuk kita boleh mempelajari bersama apa yang menjadi tujuan Tuhan menyampaikan perumpamaan ini bagi kita sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anaknya yang ada di akhir zaman. Karena perumpamaan-perumpamaan ini berhubungan dengan perumpamaan tentang kedatangan Tuhan di pasal-pasal atau di ayat-ayat sebelumnya mengenai perumpamaan tentang kedatangan Tuhan. Sama seperti kita yang saat ini menantikan kedatangan Tuhan. Dalam kepercayaan yang diberikan Bapak Yahweh juga berpikir kita harus memahami tentang adanya tanggung jawab yang harus kita lakukan atau kerjakan. Dan tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus mendapatkan hasil daripada apa yang telah Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan mengenai karunia-karunia ataupun bakat-bakat yang telah kita miliki ataupun anugerah-anugerah Tuhan yang telah kita miliki yang dipercayakan dalam kehidupan tiap-tiap kita. Kalau bagian pertama dikatakan bahwa mengapa hamba-hamba yang memiliki 5 talenta yang diberikan percayaan 2 talenta dapat menghasilkan buah. Ternyata di situ alasannya adalah mereka mengerjakan talenta itu dengan setia, sehingga pada saat talenta itu dikembangkan, maka ternyata talenta itu bisa mendapatkan hasilnya. Tetapi hamba yang memiliki atau dipercayakan 1 talenta, digambarkan dia berpikir mengenai tuannya adalah tuan yang kejam, tuan yang keras, tuan yang tidak adil. Karena dia berpikir bahwa tuannya adalah tuan yang menuai di tempat yang tidak ditaburnya dan mengumpulkan di tempat yang tidak ditebarnya. Karena hamba yang memiliki 1 talenta ini berpikir jahat tentang tuannya, maka dia tidak dapat berbuah. Demikian juga tiap-tiap kita, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, baik itu dalam keadaan yang baik ataupun keadaan yang mungkin kita ada dalam kesusahan ataupun penderitaan, tidaklah boleh kita berpikir tentang hal-hal yang jelek tentang Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh sudah sangat baik, seperti apa yang dimazmurkan oleh Pak Daniel secara spontan tadi, betapa baiknya Engkau
Yahweh Tuhan yang hidup, dan betapa mulianya namamu baik di bumi ataupun di kerajaan-Mu, dan betapa kami menyukai tempat kediaman-Mu ya Yahweh, dan hati kami selalu tertuju kepadamu. Dan kami bersyukur karena Engkau yang membuat kami dapat beribadah kepadamu, mempersembahkan persembahan korban syukur kepadamu, dan kami bisa tinggal di dalam tempat kediaman-Mu dan memikirkan selalu apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Demikianlah setiap kita yang ingin berbuah, kita harus memiliki pikiran yang baik tentang Tuhan, bahwa segala kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan adalah suatu anugerah bagi kita untuk kita boleh menghasilkan buah. Dalam Mazmur 27 dari ayat 1 sampai dengan selanjutnya di ayat 14 diceritakan mengenai seorang hamba Tuhan, yaitu Daud, yang kehidupannya kita tahu bahwa dia memiliki kehidupan yang berbuah dan disukai oleh Tuhan. Dan kalau kita perhatikan, ini diumpamakan juga seperti dia menjadi seorang hamba yang setia, dan dia memiliki pikiran, dan dia berkata di dalam ayat 1 dan 2 selanjutnya dikatakan bahwa Yahweh adalah terangku dan keselamatanku, dan kepada siapa aku harus takut. Yahweh adalah benteng hidupku, dan kepada siapa aku harus gemetar. Nah, pikiran yang baik tentang Tuhan membantu Daud untuk memiliki kehidupan yang selalu berkenan kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa dia adalah orang yang suka akan rumah Tuhan. Dalam kehendak dia untuk dia tinggal di dalam rumah Tuhan, ada suatu kerinduan untuk menyaksikan setiap kebaikan dan kemurahan Bapa Yahweh dalam hidupnya. Dan dalam segala usaha ataupun segala pekerjaan yang dilakukan, dia tetap meminta tuntunan dan perlindungan daripada Bapa Yahweh. Dan dalam kehidupannya dia juga memprioritaskan Bapa Yahweh sebagai yang utama dalam hidupnya. Maka dia berkata di dalam Mazmur 27 ini dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Yahweh menyambut aku. Dikatakan bahwa dia memahami bahwa Bapa Yahweh adalah Tuhan yang setia. Dan apa yang didapatinya dikatakan bahwa sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Yahweh di negeri orang-orang hidup. Artinya dia tetap mendapatkan kebaikan-kebaikan Bapa Yahweh di dalam kehidupannya. Dan juga sebagai jaminannya, Bapa Yahweh sudah memberikan jaminan kepada dia di dalam dia mencapai suatu keberhasilan untuk dia dapat mengenal kehendak daripada Bapa Yahweh. Demikian firman Tuhan, kita boleh mempelajari bahwa sebagai orang-orang yang telah diberikan talenta ataupun pemberian-pemberian oleh Tuhan, kita boleh mengerjakan hal-hal itu dengan baik, dengan sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Dan kriteria apa lagi yang dinyatakan bahwa supaya kita boleh menghasilkan buah di dalam setiap pekerjaan ataupun pelayanan yang kita lakukan? Di dalam 1 Korintus 13 dijelaskan bahwa apapun yang kita kerjakan dan lakukan, biarlah kita mengerjakan dan lakukannya dengan kasih, dengan landasan kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Bila mana kita melayani Dia, kita bekerja, kita boleh memiliki kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kasih itu harus dipertahankan di dalam kehidupan kita. Dan kasih itu tetap harus dipupuk dalam kehidupan kita. Walaupun seringkali orang yang harusnya mendapatkan kasih itu, ataupun orang yang sebenarnya seringkali kita berhadapan dengan orang-orang yang seolah-olah mereka itu adalah orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan kasih, ataupun orang-orang yang seringkali mungkin bertentangan atau berseberangan dengan apa yang menjadi pendapat kita ataupun menjadi pendapat daripada kebenaran. Tetapi Tuhan tetap mau supaya kita boleh memancarkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu bila mana kita tekun dan kita melakukan pekerjaan kasih ini, maka itu diperhitungkan Tuhan menjadi kebenaran dalam hidup kita. Bila mana kita belajar di dalam Wahyu 3, ada jemaat Efesus dan Laodikia, mereka kehilangan kasih yang semula, dan mereka walaupun melakukan pekerjaan-pekerjaan, tetapi pekerjaan-pekerjaan itu tidaklah panas ataupun dingin, tetapi pekerjaan yang suam-suam. Olehnya kita boleh belajar apapun yang kita kerjakan saat ini, bila mana kita melayani Dia,
maka lakukanlah pelayanan-pelayanan itu. Bila mana kita beribadah kepada Dia, maka lakukanlah ibadah itu dengan rasa cinta kepada Dia, rasa hati yang bersyukur, rasa hati yang memiliki gairah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dialah yang menyanggupkan kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24, bahwa Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya akan menguduskan kita sepenuhnya, dan roh, jiwa, dan tubuh kita akan terpelihara tanpa celah pada saat kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati.